Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi fid din wad dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kafalatu bil badani jaizatun. Wal kafalatu utawi maringi jaminan bil badani secara fisik iku jaizatun wenang idza kana nalika ono iku alal makfuli bih dadi tanggungane wong kang ditanggung, wong kang dijamin apa hakun li adamiyin, hak kepada sesama anak Adam. Kasusnya kadang orang misalnya kenusian yang nggak bisa ditinggalkan. Gimana? Itu nanti asal ada penjamin boleh dikeluarkan. Pak Jaksa, saya temannya. Silahkan dia keluar 1 jam, saya penjaminnya. Saya ganti yang ditahan dulu. Sampai dia nanti kembali ke tahanan. Nah, kayak begitu itu. Kafalah bil badan. Memberi jaminan langsung secara fisik. Wa yusta'nasulan kena digawe dalil li jawaziha kanggo wenange iki kafalah. Apa sing kena digawe dalil digawe arem-arem bi qaulihi dawe Gusti Allah taala fakhudh ahadana makanah. Fakhudh ambil ahadana salah seorang dari kami, ambil makanahu menggantikan posisinya Yusuf. Mau nggak mau, ini kan saudaranya yang ketika itu kulaan beras ke Mesir. Terus koyo onok barang ngono sengaja dimasukkan ke gelangsi kampli, yang itu gelangsi atau kampli yang dipegang Yusuf. Terus ada pengumuman, ono barang kerajaan sing ilang. Ya. Siapa yang ditiliti wadahnya ada barang itu nanti kami tahan. Diteliti satu persatu, pancen disengaja. Ternyata sing iku wadah gelangsi ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditahan. Dan mereka enggak mau khawatir dimarahi oleh abahnya Nabi Yakub, ya kan? Nah, terus kata mereka, jangan Yusuf lah, nanti kami dimarahi. Lepaskan Yusuf, kami untuk sementara jadi penjaminnya. Fakhud ahadana makana ambil satu di antara kami, menggantikan posisi Yusuf, kami saja yang ditahan, jangan Yusuf. Jadi ini kan memberi jaminan fisik. Inna sungguhlah kami itu saudara-saudaranya Yusuf. Golek noti sudah. Iku naroka kami memandang panjenengan wahai raja minal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Raja baik kok, ngelem-ngelem. Supaya raja gelem melepas Nabi Yusuf. Faslun walisyirkati khamsu syara'id. Adalah bagi sebuah perkongsian usaha dagang
dengan modal bersama. Namanya syirkah. Yang Indonesia sering diarani koperasi. Cuma salah di sini koperasi rata-rata KSP. Koperasi simpan pinjam, enggak bergerak di bidang perdagangan. Jadi mbulai urunan taruhlah 100 orang, kumpul dana 100 juta, nanti mereka butuh minjam situ, bunga-bungai dewe, satu lagi minjam juga bunga-bungai dewe. Nanti setelah 1 tahun, karena masing-masing pinjam memberi bunga, ada margin. Nah, rapat anggota, terus SHU bagi sisa hasil usaha. Jadi nggak berkembang wong bule di lingkungan sendiri. Lain kalau 100 juta itu dipakai kulak beras, kulak sembarang kemana-mana. Akhirnya terus uang itu menjadi berkembang. Itu benar-benar berkembang dari luar, dari mana-mana. Wali syirkati lan adalah bagi syirkah usaha bersama perkongsian khamsu syara'id, ada 5 syarat. An yakuna ala nadin minad darahim wat dananir wa an yattafiqa fil jinsi. An yakuna hendaklah ada si usaha itu, usaha dagang bersama, adalah ala nadin dengan uang tunai, minat darahim berupa uang dirham boleh, wadananir atau uang dinar, riel uangnya dagi urunan, bukan hanya surat berharga, memang nyata urunan duit. Wa an yattafiqa fil jinsi, dan hendaknya dinar atau dirham itu sama jenisnya. Jadi kalau zaman itu modalnya pakai dirham, yang urunan ya semua pakai dirham. Kalau modalnya pakai dinar ya semuanya pakai dinar, sama. Kalau di sini pakai dolar, ayo dolar semua. Jadi nanti ngitungnya pas sisa hasil usaha juga pakai dolar. Rupiah semua. Wan nau'i sama dengan jenisnya, wan nau'i dan kualitasnya. Wa an yakhlita al malaini, dan syaratnya lagi 2 modal itu harus dicampur. Ora oleh nggayu usaha bareng-bareng. Saya urunan 100 dolar, ente 100 dolar. Yang 100 dolar saya dipilok abang. 100 dolar sampean dipilok ijo. Iya kan? Terus engko lek kulaan apa yang kira-kira untung besar nggae pilokan abang. Ya Mas, badhe ini akeh aku lho Mas. Iki badhe sakmene iki mbiyen tak kulak karo sing pilokan abang, ora oleh ngene. Wis kumpul ya kumpul, dicampur dadi siji, gak weruh mana dulu dolar saya, mana dulu dolar sampean. Wa an ya'dzana, dan syaratnya lagi hendaknya memberi izin kullu wahidin masing-masing minhuma dari 2 orang yang kongsi, li sahibi memberi izin temannya, fit tasarruf untuk memutar duit itu. Jadi usaha bareng-bareng. Jadi saya mengizinkan ente yang dagang, ente juga membolehkan saya yang dagang, kulaan seterusnya. Wa an yakuna ribhu wal khusran, dan syaratnya lagi hendaknya untung atau rugi ala qadril malaini, sesuai dengan kadar 2 modal itu. Yang modalnya lebih besar, kalau untung juga dapat lebih besar. Kalau rugi juga nanggung kerugian lebih besar. Walikuli wahidin minhuma faskhuha, dan boleh bagi masing-masing dari 2 orang yang kongsi
Boleh fashuha mengurungkan syirkah. Mas, kalau dalam grup saya keluar. Saya menyatakan mundur, tidak ikut lagi dari keanggotaan. Boleh. Mata sya'a kapanpun dia mau. Mata-mata iki mata-mata. Mata-mata lan kapan-kapan mati. Ahadu masalah satu dari dua orang yang kongsi. Batalat maka batalah syirkah itu. Jadi dua orang kerjasama, satunya mati, bukan berarti langsung beralih ke ahli waris. Ini kongsi ini batal. Kalau ingin beralih ke ahli waris, ya orang anggota kongsi yang masih hidup ini akad lagi dengan ahli waris. Apa ahli waris tetap mau ikut, apa modalnya plus labanya diambil, gitu. Ngerti ya? Keterangan. Wadalla menunjukkan ala masyru'iyyatiha atas disyariatkannya syirkah ma hadis rawa yang telah meriwayatkan hadis itu sapa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala mengucap si Abi Hurairah, innallaha yaqul, sungguh Allah berfirman, hadis qudsi, ana kata Allah, salisus syarikain, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang syirkah. Maksudnya dua orang yang menjalin kerjasama itu, pihak ketiganya Allah. Allah intervensi, turun tangan, membimbing, membarokai, merahmati, ya gitu. Makanya kerjasama itu baik. Diintervensi langsung oleh Gusti Allah. Dengan syarat, malam yakhun ahaduhuma sahibah. Selagi tidak khianat, ahaduhuma salah satu dari syarikain, sahibahu kepada temannya, kepada sahabatnya. Zaman Nabi kok enggak pakai istilah kepada ikhwannya. Tak pikir kalau zaman Nabi itu Arab banget, ikhwan, akhwan. Ternyata sahabat. Sahabat-sahabati. Oh, lele penuh rekan. Kalau GMNI kawan. Ngerti sama ini? PMI Ansor sahabat. Sing duwe somaneh Kang Yu. Iku lebih membumi. Yang di Malang Cak. Mbak, yang di Blitar Kang Yu. Pondokan. Selagi tidak ada yang khianat. Fa'idha khanahu, jika salah satu berkhianat kepada sahibnya, kharajtu, maka saya, kata Allah, keluar min bainihima, dari dua syarik itu. Allah menyatakan keluar, barokahnya dicabut, rahmanya dicabut. Itu kalau ada yang khianat, lama-lama perpecahan. Lama-lama saling curiga, saling menfitnah, lama-lama bubar. Itu karena Allah mencabut diri, mengundurkan diri. Kenapa Allah mencabut diri? Karena ada yang khianat. Kuncinya amanah, kerjasama itu. Termasuk kerjasama antara suami istri, itu kuncinya amanah. Enggak boleh tamam istrinya sudah manut pol, moro-moro mumpung bojoku kene tak empoki. Neng Madura gawe cabang. Buka ranting neng Madura. Salisus syarikain, maksudnya Allah ma'ahuma, senantiasa bersama dua orang yang syirkah. Maksudnya itu apa? Bil khifdi, Allah menjaganya. Wal i'anati, Allah menolongnya. Wa inzalil barakati, Allah menurunkan
kan fi malihima berkah pada harta bendanya dua orang yang kongsi. Titik datangnya keberkahan itu ya dari pernikahan itu, cepat atau lambat. Sampean sampai umur 35 gak nikah-nikah. Wis pancet ngene iki. Pancet ning pondok, ning kos-kosan, ngerokok, ngopi, sepeda nyileh. Tapi kalau sampean umur 25, 26, 27 sudah nikah, umur 35 sampean sudah nikah 8 tahun. Sama umurnya, dengan teman sama umurnya 35. Yang belum nikah sik ngerokok itu. Kadang ngerokok njaluk konco, sepeda nyileh, bensin ora diseni. Koncomu yang sudah berkeluarga sejak 10 tahun, 9 tahun yang lalu, wis punya anak, wis punya rumah, wis punya kendaraan. Di mana-mana begitu. Titik terjadi perubahan yang luar biasa, itu ya karena pernikahan itu. Ikoi kontang rabi. Saya lihat konco sak pondokan, konco yang organisasi, yang dulu runtang-runtung umurnya podo, sembarangnya podo. Tapi satunya segera nikah, satunya enggak segera nikah. Nanti sampai umur 30 berapa, umurnya podo, itu perbedaannya jauh, Pak. Jauh. Seorang Ustadz Tamam yang segera nikah, nanti umur 40, wis dadi kiai, wis dadi pengurus NU, wis di omah, ngono kuwi. Wis duwe kendaraan. Lek enggak nikah umur 40, rokok njaluk konco, ngopi nunut, ngono kuwi. Duduk join nunut. Makanya jangan takut-takut nikah. Neng, Hamim arep pamit mulih sik. Matur ibuke. Musyawarah keluarga. Nikahe dimajukaken apa dicepetaken? Apa maknanya nadin? Ayat tegese nakdin uang tunai. Uang muta'amalin bi yang dipakai muamalah. Keasmanin seperti nilai uang, kalau di sini rupiah. Terus wan yatafiqo, apa yatafiqo? Al-malani, sama dua modal alladzani huma aslus syirkah. Yang mana dua modal itu adalah menjadi aslus syirkah, modal kongsi. Wong Blitar ngarani paitan. Apa paitan ini? Ya modal pertama. Faslun. Wa kullu ma jaza lil insan at-tasarrufu fihi bi nafsihi jazalahu an yuwakkil au yatawakkal. Segala hal yang manusia boleh melakukan tindakan fi dalam hal itu binafsi, dirinya sendiri. Segala hal yang manusia boleh mengerjakan oleh dirinya sendiri, jaza maka boleh pula lahu baginya an yuwakila mewakilkannya kepada orang lain. Au yatawakkala atau dia menjadi wakil. Pokoknya orang yang sah bertindak sendiri, andai mewakilkan boleh, andai menjadi wakil juga boleh. Dan sekali lagi saya ulangi catatan, sigot mentaukilkan wali nikah, itu jangan begini. Kulo fulan, wali lan bapakipun fulana, wakil wali pasara wali teng panjenengan, supados nikahaken Ustadz Eko pikantuk Siti Cibuk niki.
Jadi mewakilkannya jangan menyebut laki-lakinya dulu. Kenapa? Saya jadi bapaknya anak perempuan. Syarat memberi kewenangan dan hak kepada saya untuk menikahkan anak saya. Nah, yang tak wakil pada orang lain, yang tak limpahkan pada orang lain, itu apa yang menjadi kewenangan saya itu. Yang saya boleh bertindak sendiri. Apa yang tak wakilkan, tak limpahkan, apa yang jadi kewenangan saya itu, menikahkan putri saya. Maka bahasa mentaukilkan, kula taukil teng panjenengan, supados panjenengan nikahkan putri kula. Pikantuk Joko Jeding. Kanthi mas kawin sak menten ngono, sing bener taukile ngono kuwi. Nah, sekarang wis mulai usum taukile jenengan simaken lari jaler niki. Nah, sampean apa punya kewenangan apa bertindak kepada orang lain. Ngerti ya? Nah gitu, taukil. Ya Gus Parikin rasa setuju tenan karo sing model iku mau. Jadi harus menikahkan putrinya dengan siapa. Perkara segote disebut lanang dhisik, yaitu lain juga segot nikah, angkah tukah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menunjukkan ala dzalika atas dibolehkannya orang mewakilkan atau orang menjadi wakil. Apa yang menunjukkan? Ahadisu hadis-hadis kasiratun yang banyak. Minha di antara ahadis fi qada'id dain. Apa taukil dan wakil tentang melunasi hutang. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil. Kana adalah li rajulin piutang bagi seseorang 'ala Nabi menjadi utang atas Nabi sinnun umur tertentu minal ibili unta. Nabi itu pernah utang unta pada umur tertentu, misalnya unta umur 2 tahun. Nabi utang begitu. Faja'ahu lalu orang itu datang kepada Nabi, yataqadahu menagihnya. Apa menagih itu? Bahasa Indonesianya apa? Iki lho sing bahasa Indonesia lho, Jakarta lho. Apa? Itu bahasa Indonesia, menagih. Faqala lalu Nabi bersabda kepada sahabat, "Atu berikan unta kepada orang itu." Jadi sing nandangi bukan Nabi sendiri. Nabi ngongkon sahabate kongkon ngurusi pembayaran utang. Berarti Nabi taukil. Ya kan? Bukan Nabi sendiri nang pasar golek unta dituntun dhewe disaur dhewe. Nabi nyuruh sahabat, itu berikan unta pada orang itu. Kayaknya utang. Fatolabu, lalu sahabat mencari sinnahu unta dengan umur tadi, dengan umur yang sama. Karena utang 10 sahur 10. Utang umur unta umur 2 tahun, nyaunnya juga 2 tahun. Falamnya jidu, lalu sahabat tidak mendapatkan lahu untuk nyaur utang orang ini, ila kecuali sinan umur unta, fauqah yang di atasnya. Jadi enggak ada yang seumur itu, adanya lebih tua, lebih gede. Pertanyaannya boleh apa enggak bayar utang dengan bayaran yang lebih gede. Utang 10 disaur 12. Faqala Nabi bersabda, dah berikan aja udah. Malah habis utang 10 sahur 12. Apa enggak riba? Tidak. Kecuali memang itu diikat dalam akad. Saya mau memberi pinjaman sampean, asal saben bulan nambah 1%. Ya kan? Nah setiap bulan nambah 1% itu riba. Karena orang diikat melalui akad kontrak.
Kalau enggak ada apa-apa, ya apa Mas? Ya wis lah. Wong konco 10 yang balik ini 10. Ya pun, deal ya deal. Kan tambahan belas. Moro-moro krono badu wakeh pas nyaure nambahi sakarepe dhewe. Itu boleh. Saya berbaik-baik nolong konco meminjami, dia juga berbaik-baik tanpa diminta moro-moro nambahi kayak Nabi ini moro-moro nambahi. Utang untuk umur setahun nyaur untuk umur 4 tahun kawede. Pero aman yang ngono. Eko lek digolekne Hamim bojo taruhlah ayune level 5. Iku besok yo ganti golekno Hamim bocah sing ayune level 95. Iku jenenge sahib tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau? Faqala kemudian orang yang ngutangi unta mengucap karena disaur dengan unta yang lebih gede. Aufaitani, wahai Rasulullah, engkau nyaur lebih kepada saya. Aufullahu bika, semoga Allah juga memberi lebih datang panjenengan. Niki mboten napa-napa kok disaur lebih ini. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Loh, ini malah apik Mas, inna khiyarakum ahsanukum qadaan." Sungguh orang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik cara membayar utang. Gimana cara bayar utang yang paling baik? Sopan, ada itikat baik. Syukur-syukur sadurunge jatuh tempo sudah dibayar. Syukur-syukur lebih ditambahi. Itu namanya ahsanukum qadaan. Enggak apa-apa. Wa fi syira' taukil dalam hal membeli, itu tadi taukil membayar utang. Kalau taukil membeli, Rasul juga pernah nyuruh sahabat nukokne wedhus. Sing nukokne dia pinter. Wakil itu boleh bertindak di luar izin yang menyuruh, asal itu demi kemaslahatannya. Di kongkon tuku wedhus, mesti oleh sitok. Lah dadak apa? Mulai nggawa wedhus loro. Ngumen kok pinter kon. Ngene ku wau apa? Keng jenengan kula tumbasne wedhus. Nah, terus akhirnya kula sade malih. Wadi kata oleh duwe akeh terus kula tukokne wedhus loro. Pinter. Man yang ngono diutus umi tuku gobis misalnya, itu mesti mek oleh 5 kilo. Dadak oleh 10 kilo. Lah kok iso kula tumbas tengene calon maratuwa kula. Kula matur niku wau. Niki sing utus bunyai. Kene tambah. Inter. Bi isnadin sahih an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu tafa'a membayar sejumlah uang ilaya kepadaku, menyerahkan ilaya padaku Rasulullah SAW dinaron, duit dinar li astari alahu syatan, supaya aku membelikan untuk Nabi syatan kambing. Ini berarti Nabi yang mewakilkan sahabat yang menjadi wakil. Fastaru itu lahu syata ini, disuruh membeli kambing 1 malah beli kambing 2. Fabi'tu ihdahuma bidinar, lalu aku jual salah satunya dengan harga 1 dinar. Pinter banget, kualik saya tadi. Diserai duit 1 dinar oleh wedhus siji, dadak duit 1 dinar nggih tuku wedhus loro. Lah sing siji didol payu 1 dinar maneh. Ngene ngadep Nabi dinare utuh oleh wedhus siji, pinter. Iki mau oleh gobis 5 kilo duwike pancet. Baji itu aku datang bisati membawa 1 kambing wa dinari dan masih membawa 1 dinar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu ma kana min amri. Lalu aku ceritakan kepada Nabi
sesuatu karena yang terjadi min amri dari tindakan saya tadi. Jadi sebetulnya tindakan lancang di luar apa yang disuruh oleh Kanjeng Nabi, tapi demi kemaslahatan. Faqala Nabi ngucap barakallah. Iki piye iki? Enggak keliru deh ini. Ya apa namanya? Faqala? Heeh. Nah iki kakean kalimat. Ini barakallah Rasulullah fadzakaratu lahu maka diulangi lagi. Enggak ada mesti langsung barakallah lakan. Dihapus yang kayak begini. Ini mas keliru akeh kita pergi. Barakallahu laka. Langsung itu kalimatnya. Barakah semoga memberkahi Allah fi safqati yaminika. Semoga Allah memberkahi dalam transaksimu. Muka-muka menjadi transaksi akad yang barokah. Itu. Dulu kalau nggak salah, yang pernah tak ceritakan, pengembangan kampus di UIN yang di Telekung, ya Telekung ya, itu rektorannya kan Pak Imam. Salah satu panitia pembebasan lahan itu ya Hamzawi. Nah yang punya tanah di Telekung Batu itu banyak jamaah pengajiannya Kiai Hamzawi. Akhirnya mereka juga ingin barokah, itu dijual dengan harga murah melihat Kiai Hamzawinya. Nah, sehingga dana dari negara taruhlah yang seharusnya hanya dapat 30 hektar, itu dapat hampir 2 kali lipat. Nah itu disalah-salahkan oleh orang. Oh amanatnya membeli 30 kok dapat 60. Terus sampai digugat-gugat di mana-mana itu. Yang gugat itu dolim banget. Nah, ini mestinya kalau model Kanjeng Nabi pinter le barokah kan ngono malah. Dikongkon tuku 30 malah oleh suwida, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dikira rumahnya Pak Imam Prayogo yang di dekat pondoknya Dila itu dikira dibangun karena selama jabat dia ambil keuangan negara. Itu kebetulan waktunya hampir bersamaan. Kenapa Pak Imam membangun bisa dengan harga murah rumah yang di sana itu? Itu berbarengan ITN membongkar bangunan. Nah atapnya, kayunya kan masih baik-baik, gentengnya. Oleh Pak Imam beli bongkaran dari gedungnya ITN, sehingga murah. Rektor loh mas, sampai beli bongkaran itu. Lalu dituduh-tuduh macam-macam itu. Akhirnya terus mati ketua demonya itu. Jadi mahasiswa saya nggak ngerti aja gampang-gampang melok katut-katut. Itu jadi aktivis. Tapi nggak ngerti permasalahan. Takono sing tuwek-tuwek ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wafiz zawad dan taukil dalam pernikahan, contohnya hadis rawa yang meriwayatkan hadis itu Al-Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ja'at imra'atun ila Rasulullah, itu lo top. Muka-muka ono mbak-mbak ngene iki. Ono ibu-ibu yang janda muda lah. Sowan ning pondok kene. Faqalat matur ya Rasulullah inni wahabtu laka min nafsi. Sungguh aku serahkan diriku pada panjenengan. Pun terserah pun. Jenengan simah dhewe kula purun sampean simahaken kali santri-santri kula nggih purun. Faqala langsung ngadeg ngucap rajulun eko. Zawijniha Rasul sampean rabekne kali kula mawon.
Ini ceritanya panjang. Lah kon kok wani njaluk rabi duwe apa kon? Ya mboten gadah napa-napa. Ya mulyalah bae ana sarung-sarung ta apa kena gawe Mas kawin. Mulih. Mboten enten Nabi sarung kula kelambi kula nggih niki mawon. Mulai maneh bae ana cincin-cincin besi. Gawe mas kawinnya cincin dari besi. Mulai mboten enten Nabi, cincin besi pun enggak ada. Oh, kon niku kenekaan tenan. Oh, iko. Kala dawuh Kanjeng Nabi, oke lah qad zawwajnakaha, benar-benar kami nikahkan Anda dengan perempuan ini bima, dengan hafalan maka yang ada padamu minal Qur'an. Saman apal apa? Kula apal kulhu kali nak toina. Ya wis iku sing dadi Mas. Amin. Untunge Ustaz Eko apal kulhu ngene. Wahab tulaka. Maksudnya ja'al tulaka amri. Kuserahkan urusanku pada panjenengan Nabi. Dengan simah kula nggih purun, dengan simah kenteng santri nggih purun. Berarti taukil perempuan itu, taukil pada Kanjeng Nabi. Litatazawwajani, agar Kanjeng Nabi menikahi aku, au tuzawwijani, atau panjenengan menikahkan aku dengan orang lain. Bima ma'aka, tu'allimha, mas kawinnya kau ajari istrimu, ma tahfadhu, ayat-ayat yang kamu hafal. Wa yakunu laka mahrun laha, dan mengajari ayat-ayat yang kamu hafal itu menjadi mahar untuk perempuan itu. Oh enak Mas. Ngerapi murid dhewe ngono ning Tegal Weru. Mas kawine diulang apalan kunut subuh ngono. Bocah jengglong, bocah keraguman. Wal wakalatu adun jaizun. Wakalah taukil ini, wakil mewakilkan itu akad yang boleh. Walikullin minhuma fashuha, dan boleh masing-masing dari keduanya fashuha mengurungkan perwakilan. Mata sya'a kapan-kapan mau. Lak situ pun kula akati dhewe boleh. Watan fasihu, dan akad wakalah batal dengan sendirinya. Bimauti ahadima, karena salah satunya mati. Wal wakilu aminun fima yakbiduhu. Wakil itu statusnya amin, penerima amanah fima dalam hal yakbiduhu yang dia terima. Wa fima yasrifu, dan mengenai hal yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan. Walayatman, namanya amanah, dia tidaklah ngijoli orang jamin, ila kecuali bitafrid, karena lalai, karena teledor. Di kongkon tuku wedhus, dadak wis mari tuku ora dicencang culne, endi wedhuse ucul lho. Nah, uculnya apa ora tak cencang ngijoli. Elek tuku wis dituntun mulih. Kula tinggal sholat sekedap Nabi, kula lebokne omah, kula cencang teng ruang tamu zamonan. Kula kunci lawang kula, lha wis pol-polan ta. Mari sholat wedhuse hilang, enggak wajib ngijoli. Karena dia sudah enggak teledor sudah. Bahkan kula lebokne lemari niku. Ya kenemenen lek nyimpan wedhus ning lemari. Jadi ora wajib ngijoli kecuali lalai teledor. Maksudnya la yulzamu bil istimror, tidak dipaksa melanjut fiha akad wakalah al wakilu seorang wakil, wala tidak pula al wakil atau yang mewakilkan. Di tengah-tengah perjalanan membatalkan boleh. Wala juzu an yabi wa yashtari illa bi salasati syara'id. Tidak boleh wakil itu menjual atau membeli kecuali dengan 3 syarat. 1, an yabi'a bisa manil misli. Kalau disuruh menjualnya harus dengan minimal harga umum. Syukur iso badi akeh. Enggak boleh, Mas dolno wedhus iki
Aslinya rego 3 juta, dadak didol 500.000 ora oleh. Ya kan? Tindakan yang merugikan pihak yang menyuruh, enggak boleh. Nah, kok murah men, ujung-ujungnya dadak didol ning calon maratuwane. Iko. Wa an yakuna binaqdil balad, dan membeli atau menjualnya harus dengan uang yang berlaku di negara itu. Ojo merepotkan. Mungkin yang berlaku rupiah modal karo real, karo yen. Engko akhirnya sudah pas membeli harganya dikurangi. Mata uang asing loh. Nanti zaman menyerahkan kepada bosnya dengan uang asing. Uang asing ditukar ke sorof, ke money changer dengan dikurangi lagi. Dikurangi 2 kali merugikan. Ngerti ya? Jadi jual belinya dengan uang yang berlaku di negara itu. Wala juzu an yabi' min nafsi wala yuqiru ala muwakili illa bi'idni. Tidak boleh dia menjual atas nama dirinya sendiri. Makelar itu mewakili yang punya tanah. Dadak niki tanah kula dhewe niki ora oleh. Harus terang-terangan iki nek sapa? Kula nama makelar ngono. Aslinya gadane fulan. Tapi ya si fulan makelar enggak mau terbuka. Sebab kalau dikandani ini tanah fulan, engko yang pembeli langsung ke marani ning omahe lah kene ora leh bagian. Mending niku makelare wis janjian. Nanti kalau ada pembeli langsung kepada jenengan karena informasinya lewat saya janji saya dapat 1%, kula tetap itu dipenuhi. Nah, podo penake. Ini apa mas? Aku mekon makelaran mas. Lewat saya monggo langsung ke majikan, ayo monggo tak terni. Sehingga makelar enggak usah khawatir. Lewat dia langsung atau lewat pemilik tanah langsung tetap boleh bagian. Wala yuqiru ala muwakkilihi illa bi'idnih. Wala yuqiru tidak boleh ikrar ala muwakkilihi atas muwakilnya kecuali dengan izin muwakil. Faslun wal muqarru bihi darbani. Al-Fatihah.